Agama adalah sebuah institusi yang dibuat oleh manusia untuk mengorganisir apa yang dia percaya. Agama ini kan adalah sebuah institusi, ya, baik itu secara legal formal di negara itu maupun yang tidak diakui oleh negara itu. Agama adalah sebuah institusi yang dibuat oleh manusia untuk mengorganisir apa yang dia percaya. Nah, di dalam agama itu maka dia harus memaparkan ajarannya dia. Nah, apakah ajarannya itu benar-benar dari kitab sucinya? Kadang-kadang tidak. Kadang-kadang itu adalah sebuah tafsir dari kitab sucinya. Itulah sebabnya bahkan di dalam agama yang sama orang bisa berbeda jauh. Malah yang satu bisa lebih, misalnya nih contoh nih Lukas Sutrisno, nah bisa lebih mirip kayak ini kan Yudaisme daripada dengan orang Kristennya sendiri. Lalu Lukas Sutrisno menuduh orang Kristen yang lain itu malah kayak Islam, padahal orang Kristennya lagi bingung-bingung, lagi ya kan. Nah, jadi itulah institusi, itulah agama. Karena orang membutuhkan apa yang dilakukan oleh satu pendeta dengan pendeta lainnya sendiri pun kadang-kadang itu nggak ada di Alkitab. Yang mereka ngajar pun nggak di Alkitab. Kalau ditanya, kamu ngomong gini, coba ayatnya mana? Kok apa-apa harus pakai ayat? Oh iya dong, apa ayatnya di mana? Kan begitu kan? Semua orang bertindak secara hukum di Indonesia kan selalu tanya dasar hukumnya di mana? Kan selalu begitu kan, dasar hukumnya mana itu maksud ayatnya di mana? Nah itulah kalau agama itu kadang-kadang ayatnya nggak ada, maka dibuatlah namanya dogma dan doktrin. Itulah dogma dan doktrin yang membentuk agama. Tetapi saya itu nggak beragama, saya itu cuma apa kata Alkitab saja. Apa itu agama? Bukan. Karena Yesus tidak pernah mengajar agama. Nggak ada. Kekristenan itu bisa masuk ke dalam semua kultur, budaya, ya, agama, dan semua lapisan masyarakat loh. Jadi waktu Tuhan Yesus mau menyembuhkan anaknya perempuan Sirofenisia yang pagan, apa agama kamu apa? Kamu harus ikut agama saya dulu. Enggak. Tapi karena dia percaya Yesus, apakah dia menjalankan Taurat? Enggak. Tapi karena dia percaya Yesus maka disembuhkan. Enggak urusan dengan agama dia. Yudaisme, bahkan Yudaisme juga bukan agama sebetulnya. Itu adalah kultur Yudaisme itu. Kultur budaya yang dipilih oleh orang-orang Yahudi. Nah, itulah Yudaisme. Nah, jadi kita itu nggak butuh agama. Kita itu nggak butuh agama yang buatan manusia. Tetapi masalahnya manusia merasa butuh agama, merasa butuh. Lalu dengan dia beragama dan melakukan ritual-ritual. Semua ritual-ritual di gereja Kristen, apakah ritual dari gereja, dari yang diajarkan Tuhan Yesus? Tidak. Enggak. Ya kan? Mungkin hanya 5% dari 95% ritual itu yang merupakan ajaran Yesus yang di dalam gereja-gereja kita. Apakah salah? Enggak, karena itulah kontekstual, itulah budaya. Dan kekristenan itu, bahkan para rasul aja nggak pernah bilang dirinya adalah Kristen. Coba, nggak ada satupun para rasul berkata, akulah Kristen. Nggak pernah. Paulus pun nggak pernah berkata, aku orang Kristen, nggak pernah. Nggak ada. Oh itu Pak di Alkitab itu ada. Oh itu dalam 2 Korintus 12 itu bukan. Itu adalah terjemahannya salah. Ya kan? Nah, nggak pernah para rasul itu berkata, aku adalah orang Kristen. Itu nggak pernah. Nggak ada satupun. Ya. Jadi kita harus membedakan mana yang melakukan isi Alkitab, mana yang merupakan agama. Kalau apa yang kita lakukan apa isi Alkitab, itu bukan agama. Karena orang membuat apa yang menafsirkan isi Alkitab itu sesuai dengan konteks budayanya dia. Kalau dia orang Batak, dia baca Alkitab akan beda banget sama orang-orang Tionghoa cara baca Alkitabnya. Orang-orang Papua cara baca Alkitab beda karena satu statement orang itu bisa berpikir dengan 1000 macam persepsi. Nah, jadi kalau kita melakukan apa yang di dalam Alkitab itu bukan agama, tetapi itulah jalan hidup yang kita tempuh. Itu, Pak, itu beda. Kalau agama itu harus punya kesamaan. Jadi misalnya nih, saya bikin agama Kristen, maka nanti ketika saya ke Papua, kamu harus menafsirkan Alkitab seperti cara saya membacanya. Sedangkan Tuhan Yesus nggak ngajarin begitu. Kepada mereka semua,
diajarkan sesuai dengan apa yang mereka pahami. Itu ayatnya tertulis jelas, sesuai dengan apa yang kita pahami. Karena orang Papua cara memahaminya akan berbeda dengan cara orang-orang di Sumatera memahami. Orang-orang yang ada di Cina akan beda pemahamannya dengan orang-orang Amerika. Cara memahami satu teks akan berbeda. Maka dari itu bukan agama. Ya, kalau agama itu harus sama semua. Jadi kalau agama itu maka yang ketika saya mengajarkan ya kamu harus ngikutin yang saya ajarkan ini. Nah itu agama itu. Ya, kekristenan bukan, itu ada jalan hidup. Makanya ada satu guidance penting, benang merah di dalam Alkitab, yaitu mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan dan mengasihi sesama manusia. Bagaimana bisa mengasihi Tuhan yang kelihatan? Ya dengan mengasihi musuh-musuhmu. Tuhan Yesus berkata, ketika kamu mengasihi orang-orang yang paling hina ini, kamu mengasihi aku. Bagaimana mengasihi sesama kalau Anda tidak bisa mengasihi dirimu sendiri? Kalau kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri, bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain? Nah, itulah benang merah yang dalam Alkitab. Dan kalau itu sudah benar, maka yang lain-lain itu hanya aksesoris saja. Aksesoris penting, tapi itu aksesoris. Misalnya nih, bagaimana cara mengendalikan kesabaran? Bagaimana cara kita supaya punya hikmat? Bagaimana cara kita supaya kita berkata-kata dengan bijaksana? Nah, itu semua adalah aksesoris, tapi ada garis yang pentingnya. Tetapi Alkitab juga mengajarkan bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu kita, bagaimana Alkitab mengajarkan semuanya itu. Nah, itu aksesoris. Tapi yang utamanya, endingnya, awalnya dan endingnya adalah mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan dan berdamai dengan semua musuh-musuh kita. Endingnya adalah begitu.